Untuk mengenal Pasang Rinpoche, kita harus melihat kembali pada tahun 1979, di mana semuanya berawal. Saat beliau lahir, ia dikunjungi oleh beberapa guru besar dan dikenal sebagai reinkarnasi dari Dokchen Yogi Yese Tenjin Rinpoche. Tahun demi tahun pun berlalu. Pada usia 6 tahun, Pasang Rinpoche dijemput oleh 4 guru besar. Pada awalnya, Rinpoche merasa bingung. Kenapa orang tuanya merasa sedih dan menangis? Saudaranya juga terlihat sedih. Padahal Rinpoche merasa sangat senang karena diberikan begitu banyak mainan, makanan enak, permen, manisan. Karena pada saat itu, anak seusia beliau jarang sekali mendapatkan kemewahan seperti itu. Dan untuk pertama kalinya, Pasang Rinpoche dipanggil dengan sebutan Rinpoche. Beliau merasa begitu hebat, bagaikan seorang anak pangeran karena diberikan begitu banyak barang mewah yang ia tidak dapatkan di rumah. Tapi tentu saja kesenangan ini tidak berlangsung lama karena beliau sadar begitu banyak tanggung jawab, kewajiban, tugas yang harus dia tanggung, yang harus dia jalani ketika berada di vihara. Misalnya hari ini dia belajar, besok itu udah harus langsung ujian dan malah kadang mendapat pukulan. Gurunya akan bersujud 3 kali dan mulai mengambil rotan. Jika ada satu kesalahan, maka dipukul 3 kali. Itu sering terjadi. Karena kadang ketika dia melihat di luar anak-anak lain sedang bermain, kenapa dia harus berada di vihara dan melakukan begitu banyak tugas? Dia merasa lonely juga. Banyak sekali aktivitas yang dilakukan anak-anak tidak ada dalam diri dia. Dia tidak mempunyai kemewahan untuk bermain di saat itu. Bila longgar, Rinpoche akan memulai aktivitas dari jam 6 pagi, menghafal begitu banyak sutta. Setiap sutta yang beliau baca, beliau harus ulangi lagi. Dan beliau harus mengatakan sudut pandang dari setiap kata dari sutta itu yang beliau baca. Daripada gurunya, dari dia sendiri, dari teman biku lain, juga dari cara pandang Raja Dharma. Selama 8 tahun, Pasang Rinpoche tidak benar-benar tidur di kasur. Beliau hanya duduk di suatu pojok kecil, mungkin ukuran 1 kali 1 meter, dan dikelilingi buku-buku. Setelah pulang dari kelas untuk belajar Dharma, beliau duduk di tempat tinggalnya dan yang dikelilingi buku itu beliau membaca, mengulangi ajaran yang beliau terima di kelas sambil capek dan ketiduran. Begitu bangun, belajar lagi, ke kelas lagi, pulang, duduk, belajar lagi sampai ketiduran. Tidak benar-benar tidur di kasur. Ketika beliau belajar Buddha Dharma dari Sang Raja Dharma di pagi hari, di padang lumpur hijau, ketika burung bernyanyi, ketika 500 sampai 1000 biku berkumpul membalikan halaman sutta, terdengar bagaikan suara ser, ser. Itu indah sekali. Rinpoche mengatakan momen itu akan dia kenang selalu, dulu, sekarang, dan sampai dia mati. Tahun-tahun pun berlalu. Pada tahun 2003, atas pesan guru utamanya, Pasang Rinpoche meninggalkan sekolah dan tempat asalnya, berjalan kaki menuju India, mengunjungi situs-situs Sang Buddha, berbekal sedikit makanan dan sebuah kartu nama. Ketika Rinpoche berada di India dan sampai dengan Indonesia, itu merupakan sebuah kisah yang begitu menakjubkan yang akan kita ceritakan nih lagi.